Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita di dalam program Renungan Sosanim. Dan marilah kita siapkan seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kembali menerima renungan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita, pikiran kita, menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, juga kesempatan lagi untuk menerima, mendengar renungan kebenaran firman-Mu yang sekiranya dapat memberikan manfaat yang besar, dapat memberkati kami, dapat mengarahkan hidup kami ini hingga kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk menerima, mendengar renungan kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk menerima lagi renungan firman Allah. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, sebuah kalimat-kalimat yang tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Pada malam hari ini saya mengangkat tentang apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lakukan. Firman Allah katakan, haruslah kamu menyampaikan kebenaran firman Allah dengan berulang-ulang, untuk memperingati anak-anak kita secara berulang-ulang. Semua secara berulang-ulang, harus secara terus-menerus. Demikian dengan yang sering kita lakukan, yang sering diulang-ulang, dan yang terus kita menjadikan sebuah kegiatan rutin, bukan rutinitas kita hanya sekedar mengisi waktu bagi kita, tetapi itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan yang sudah menjadi bagian bagi kita untuk kita lakukan tentang ibadah. Mari kita akan melihat di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-23, firman Allah berkata di sana, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat apa yang sering kita lakukan pada saat-saat ini dinyatakan oleh kebenaran firman Allah itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang benar. Karena memang diharuskan kita untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, dan kalau ada orang yang menolak untuk beribadah kepada Tuhan atau menahan-nahan, mengulur-ngulur waktu dan sebagainya, maka firman Allah katakan Allah sendiri yang akan bertindak. Jadi konsekuensinya sangat fatal. Konsekuensinya sangat fatal bagi mereka yang dipanggil untuk menunaikan ibadah itu, untuk meneruskan, untuk menjalankan ibadah, untuk mentaati perintah Tuhan tentang ibadah. Pergilah kamu beribadah kepadanya. Dan ini adalah salah satu hukum di dalam 10 hukum Allah itu yang diturunkan Allah kepada Musa, ya, tentang beribadah itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian daripada saat itu sampai dengan sekarang, perkembangan tentang ibadah itu telah dilakukan dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam konsep, dengan berbagai macam ritual yang ada. Namun kita tetap kembali kepada firman Allah, beribadahlah kepada Tuhan. Substansinya adalah tentang beribadah sebagai suatu tanda penghormatan kita kepada Tuhan, sebagai suatu keharusan, sebagai suatu kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, substansi daripada ibadah itu sendiri adalah sebuah penghormatan kita terhadap Tuhan. Sebuah rasa syukur kita terhadap Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ibadah itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Rasul Paulus sudah mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama, bahwa ibadah yang sejati itu meliputi seluruh hidup saudara dan saya yang dipersembahkan kepada Allah. Artinya ibadah itu, ya saudara yang dikasih Tuhan, tidak terbatas pada suatu ritual keagamaan yang saya sebutkan tadi. Tidak terbatas pada satu ritual keagamaan yang kita lakukan di suatu tempat tertentu, tapi tidak terbatasi oleh tempat, tidak terbatas oleh ruang, kapan saja, di mana saja kita dapat melakukan ibadah kita itu kepada Tuhan pada satu waktu tertentu dan dengan suatu tata cara tertentu. Tata cara kita melakukan, metodenya seperti apa? Metode ibadah yang kita lakukan, saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya seperti apa yang kita lakukan saat ini. Kegiatan iman kita di dalam gereja, ya, di dalam ibadah raya, dalam ibadah doa dan sebagainya. Tetapi tata cara di luar daripada itu kita bisa lakukan dengan cara seperti apapun. Ya, di dalam tindakan kita menyembah kepada Tuhan, dalam tindakan kita memuji kepada Tuhan, pada situasi tertentu, di mana dan kapan. Jadi di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tentang ibadah itu. Jadi kita dalam melakukan perjalanan pun, ketika kita rindu untuk melakukan ibadah, kita dapat melakukannya. Ya, kita dapat melakukannya karena sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1, yaitu mencakup seluruh kehidupan kita. Karena di sana dikatakan apa yang kita dapat persembahkan kepada Allah. Ya, satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai yang ke-12, Allah mengecam ibadah yang dilakukan oleh umat Yehuda. Mengapa? Mereka nampaknya tekun beribadah dan gemar mempelajari firman Tuhan. Dalam ayatnya yang kedua, kemudian mereka bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku semena-mena terhadap orang lain. Ibadah seperti itu, kata firman Allah, tidak dapat diterima di hadapan Allah, dalam pandangan Allah. Mereka bersikap mementingkan diri, mereka semena-mena dan sebagainya. Nah, dengan tegas Allah mengatakan bahwa ibadah mereka sama sekali tidak berkenan kepadanya. Nah, jika kita ingin ibadah kita mau berkenan kepada Allah, maka kita lakukan di dalam kebenaran dan petunjuk Tuhan itu sendiri, petunjuk Allah itu sendiri, ya. Ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam ayatnya yang ke-4b dan yang ke-5 dalam Yesaya pasal 58. Nah, Allah menyatakan bahwa ibadah yang dikehendaki adalah ibadah yang diwujudkan dalam kebajikan dan kemurahan hati. Dalam kebajikan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, salah satu substansi kita melakukan ibadah di sini adalah berbuat baiklah sebanyak-banyak mungkin. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Berbuat baiklah sebanyak mungkin. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih memiliki kebaikan, maka kita wajib harus berbuat kebaikan. Kita wajib melakukan kebaikan dan memiliki kemurahan hati. Kita selalu berkemurahan hati sebagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah memberikan oleh kemurahannya. Saudara dan saya ada sampai saat ini dan teristimewa saudara dan saya telah diselamatkan, ya. Nah, Allah berjanji akan mengganjar ibadah yang demikian, ya,
yang dengan perkenannya. Artinya ibadah yang seperti dilakukan oleh orang-orang Yehuda tadi ya. Ketika ibadah itu tidak berkenan, maka ada konsekuensinya. Seperti dalam Keluaran tadi kita baca, Keluaran pasal 4. Kalau tidak mau melakukan ibadah karena perintah Tuhan, sebuah keharusan, maka konsekuensi itu adalah sangat fatal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ibadah itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kemudian ibadah harus dilakukan, ya, dilakukan di dalam kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Ibadah itu harus dilakukan berdasarkan pengenalan kita akan Allah, pengenalan saudara dan saya akan Tuhan. Kita harus mengenal lebih dalam, ya, dan berdasarkan kebenaran itu kita melakukan ibadah-ibadah kita yang sejati seperti itu, sehingga kita tidak melenceng dari seperti, dan kita tidak akan mengalami kefatalan yang seperti firman Allah katakan dalam Keluaran pasal 4 tadi. Ya, dikatakan oleh firman Allah akan ada kematian, akan ada sebuah pembunuhan kalau tidak melakukan ibadah. Jangankan tidak melakukan, melarang orang ibadah pun tidak boleh. Ya. Jadi ini sangat keras sekali. Nah, kemudian jadi ibadah itu selalu meliputi kesungguhan hati kita, saudara dan saya, niat kehidupan kita, niat hati kita dilakukan berdasarkan pengenalan akan Allah yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian ibadah itu harus dilakukan iman kita, ya, berdasarkan iman kita yang sesungguhnya, iman kita yang sebenarnya, ya. Iman kita terhadap siapa? Terhadap kebenaran itu, kebenaran ibadah, terhadap Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita terhindar dari kefatalan karena tidak beribadah. Sehingga kita terhindar dari konsekuensi yang Allah berikan ketika kita tidak beribadah. Dan pada waktu kita melakukan ibadah-ibadah itu, maka yakinlah, percayalah, Tuhan tidak pernah memendekkan tangannya. Tuhan tidak pernah menutup matanya. Tuhan tidak pernah menjauhkan telinganya untuk mendengar kehidupan jerih lelah kita, mendengar keluh kesah kita, melihat situasi dan kondisi kita, dan tangannya akan sangat mudah untuk dapat menjangkau, menjamah, dan memberikan kelegaan dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami agar supaya kami tetap mengingat akan segala perintah-perintah Tuhan menyangkut ibadah kami kepadamu. Biarlah kami terus dengan setia untuk menjalankan dan melakukan ibadah ini, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Engkau memberikan kekuatan iman kepada jemaat-jemaat GPD Susanim. Engkau memberkati dalam segala usaha dan pekerjaannya. Engkau tolong ya Tuhan agar supaya Engkau terus mengingatkan tentang kewajiban beribadah kepada Engkau, sehingga jemaat-jemaat Susanim mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu ya Tuhan ke depan ya Tuhan pada saat-saat ini, sehingga kami dapat disatukan kembali, dapat menyatukan dalam kumpulan komunitas di gereja kami untuk melakukan ibadah bersama ya Tuhan, sebagaimana yang telah kami lakukan terdahulu. Itu sebabnya berkati dan kuatkan iman jemaat GPD Susanim. Tuhan memberkati kami semua, dan inilah doa kami naikkan di hadapan-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap kuat. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.